Kami menuntut Bawaslu agar mengabulkan permohonan kami, yaitu ke-1, mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya, kedua menyatakan bahwa para pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan terkait keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, paparnya. Ketiga, menyatakan bahwa permohonan penyelesaian sengketa pemilihan terkait keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 telah memenuhi tenggang waktu permohonan. Keempat, menyatakan bahwa Cawapres Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat sebagai Cawapres menurut ketentuan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Kelima, kami menuntut Bawaslu membatalkan keputusan KPU RI nomor 1632 tahun 2023 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, dan keenam, memerintahkan kepada KPU RI untuk melaksanakan keputusan ini, pungkasnya. Syukur Destieli Gulo yang menjadi penggugat 1 merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Unpam. Sejak berkuliah, Syukur Destieli aktif dalam berbagai organisasi kemahasiswaan. Dia pernah ditunjuk sebagai Kepala Departemen Komunikasi dan Informasi KPS Fakultas Hukum Unpam serta Koordinator Wilayah Jawa I, Himpunan Komunitas Peradilan Semu Indonesia periode tahun 2020 sampai tahun 2021. Selain itu, Syukur Destieli Gulo juga pernah menjadi kuasa hukum dari para pemohon atas permohonan uji material kembali, rejudicial review, pasal 169 huruf Q UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, lembaran negara RI tahun 2017 No. 182, tambahan lembaran negara RI No. 6109, sebagaimana telah dimaknai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 90 PUU XXI 2023 terhadap pasal 28D ayat 1 dan pasal 1 ayat 3 dan UUD 1945. Syukur Destieli Gulo bersama sejumlah rekannya merupakan advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam tim advokasi penjaga demokrasi yang berkedudukan hukum, domisili di Gedung Menara Hijau, Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan. Pasangan Prabowo Gibran digugat putra Jokowi disebut TMS batal jadi cawapres. Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pasangan calon Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai capres-cawapres pada Pilpres 2024 digugat ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI. Tim Advokasi dan Pemantau Kecurangan Pemilu (TAPKP) berpandangan Gibran tak memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden, cawapres. Maka, TAPKP pun meminta Bawaslu membatalkan keputusan KPU tersebut. Narohubung kuasa hukum pemohon, Alfon Kurnia Palma, menyampaikan permohonan diajukan ke Bawaslu pada Kamis, tanggal 16 November tahun 2023. Pada pokoknya Tim Advokasi dan Pemantau Kecurangan Pemilu, TAPKP, meminta Bawaslu memeriksa objek permohonan dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 dengan alasan Cawapres Prabowo, yaitu Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat TMS sebagai cawapres menurut ketentuan pasal 169 huruf Q UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden, ujar Alfon dalam keterangannya kepada wartawan, Senin, tanggal 20 November tahun 2023.
Syukur Destieli Gulo sebagai pemohon 1 menyatakan pihaknya mengingatkan adanya putusan MK, yakni Anwar Usman terbukti telah dengan sengaja membuka intervensi pihak luar dalam proses pengambilan putusan 90/21/2023. Anwar juga dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim dalam putusan nomor 2 MK/MKL 11/2023. Ini membuktikan putusan 90/21/2023 tidak terpenuhi validitasnya, sehingga tidak dapat menjadi sumber hukum dan harus dianggap tidak sah serta dapat dikesampingkan pelaksanaannya, ungkap Syukur. Di samping itu, putusan 90/21/2023 tidak bisa menjadi legitimasi bagi KPU untuk menerima pendaftaran pasangan calon Capres dan Cawapres Prabowo dan Gibran. Hal ini karena persyaratan usia untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden harus mengacu pada pasal 13 ayat 1, huruf Q Peraturan KPU No. 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Dalam aturan itu disebutkan bahwa usia paling rendah 40 tahun. Padahal, Gibran Menteri yang Luar Negeri diajukan Indonesia sebagai Retno Cawapres Marsudi Prabowo tidak memenuhi persyaratan tersebut. Jonathan Glenn Firman Panjaitan sebagai pemohon 2 menyatakan Gibran Rakabuming Raka dinilai belum saatnya menjadi calon wakil presiden untuk Prabowo Subianto. Menurutnya, putusan MK nomor 90/2023 tetap tak bisa dijadikan sebagai dasar keputusan KPU. Dasarnya haruslah UU No. 7 tahun 2017 pasal 169 huruf Q, jadi, bukan pada putusan MK 90/2023 karena menurut saya itu masih termasuk cacat formil sehingga tidak bisa menjadi acuan hukum yang sah. Apalagi MK telah menyatakan Ketua Hakim MK Anwar Usman telah melakukan pelanggaran etik berat, ucap Jonathan. Oleh karena itu saya memohon kepada Bawaslu agar dilakukannya pemeriksaan serta memutus apa yang telah menjadi permohonan kami pada lampiran yang telah diberikan, tambahnya. Lebih lanjut, Alfon mengungkapkan para pemohon adalah refleksi kondisi hukum saat ini khususnya tentang penggunaan lembaga demokratis untuk merekayasa keberlakuan hukum guna mencapai kepentingan politik. Berdasarkan itu, TAPKP sebagai penerima kuasa mengajukan permohonan keberatan keputusan KPU atas penetapan Prabowo Gibran. Kami menuntut Bawaslu agar mengabulkan permohonan kami, yaitu ke-1, mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya, kedua menyatakan bahwa para pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan terkait keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, paparnya. Ketiga, menyatakan bahwa permohonan penyelesaian sengketa pemilihan terkait keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 telah memenuhi tenggang waktu permohonan. Keempat, menyatakan bahwa Cawapres Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat sebagai Cawapres menurut ketentuan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Kelima, kami menuntut Bawaslu membatalkan keputusan KPU RI nomor 1632 tahun 2023 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, dan keenam, memerintahkan kepada KPU RI untuk melaksanakan keputusan ini, pungkasnya. Syukur Destieli Gulo yang menjadi penggugat 1 merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Unpam. Sejak berkuliah, Syukur Destieli aktif dalam berbagai organisasi kemahasiswaan. Dia pernah ditunjuk sebagai Kepala Departemen Komunikasi dan Informasi KPS Fakultas Hukum Unpam serta Koordinator Wilayah Jawa I, Himpunan Komunitas Peradilan Semu Indonesia periode tahun 2020 sampai tahun 2021.
Selain itu, syukur Destieli Gulo juga